Selamat pagi, terpuji nama Tuhan yang masih memperkenankan kita ada dan berjumpa hari terakhir minggu ini, yaitu Sabtu 9 Januari 2021. Mari saudara kita bersyukur di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kesempatan hidup Engkau masih perkenankan kami lanjutkan hari ini. Dan kami mau menikmati sejenak di dalam Tuhan melalui doa dan firman-Mu yang akan kami baca dan hayati, pegang dalam kehidupan kami hari ini. Berkenanlah Tuhan menyambut kerinduan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini pertama Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang panah. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang dituliskan dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel." Luar biasa saudara, inilah bagian firman Tuhan yang masih diperkenankan bagi kita, tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau kita renungkan untuk kita pegang dalam kehidupan beriman kita. Menyapa kita firman ini dengan satu tema pagi ini, pesan yang berharga. Kalau kita berangkat dari tema ini, pesan yang berharga, berarti ada pesan yang tidak berharga atau sia-sia. Tetapi kita tinggalkan itu. Yang kita mau renungkan, apakah pesan yang berharga itu, yang bernilai itu? Mungkin kita pernah mengalami ketika kita mendengar ada keluarga kita atau orang tua atau anak kita yang kita ketahui secara medis atau secara manusia bahwa sudah tidak lama lagi ia akan bertahan hidup. Atau bagi masyarakat Toraja, kalau kita masih diperkenankan memiliki orang tua yang sudah sangat lanjut, kadangkala kita selalu memberikan waktu untuk mendekat, untuk memelihara, dengan satu juga harapan bahwa yang kita kasihi ini secara manusia tidak lama lagi. Karena itu kita selalu rindu untuk pasang telinga, untuk dekat, memberi waktu bahwa mungkin ada sesuatu yang hendak disampaikan di akhir-akhir hidupnya. Sebagai pesan terakhir, bagi masyarakat Toraja sangat menjunjung tinggi makna dari pesan terakhir keluarga yang hendak meninggal. Nah, demikian pula saudara dalam bacaan firman hari ini, pesan terakhir Daud untuk Salomo anaknya merupakan hal yang sangat berharga. Kenapa? Karena Daud mengungkapkan satu hal, yaitu berisi tentang janji Allah kepada Daud dan keturunannya untuk tetap dapat dinikmati. Karena itu Salomo anaknya perlu mendengarkan apa yang dimaksud pesan dari ayahnya itu. Bagian pertama saudara, pesan Daud mengingatkan kita akan pesan Tuhan kepada Yosua ketika ia mengambil alih kepemimpinan Musa. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Dengan demikian jelas sekali Daud memahami tugas sebagai seorang raja, yaitu menggembalakan umat, menggembalakan masyarakat dengan berpedomankan Taurat Tuhan. Nah, pesan Daud ini disampaikan kepada anaknya Salomo sebagai generasi pelanjut untuk memimpin umat Israel, sebagai umat yang dipersiapkan dengan khusus atau dipilih oleh Allah sendiri.
Daud tidak mengatakan dalam pesannya bahwa ini banyak hartaku, ini banyak kekayaanku, yang akan kutinggalkan untukmu, Salomo anakku. Bukan. Tetapi ia memesankan kepada anak-anaknya, ia mengingatkan kepada Salomo bahwa bagaimana supaya tetap hidup setia yang engkau berlakukan dalam kepemimpinanmu sebagai yang akan menggantikan aku untuk memimpin umat ini. Ayat 3. Agar tetap beruntung dalam segala kelakuan yang dituju dan supaya Tuhan tetap menepati janjinya kepada keturunannya. Luar biasa saudara, bahagian firman ini. Bukankah Tuhan sendiri mengatakan bahwa jika anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Jadi agar tetap beruntung dalam segala kelakuan yang dituju dan supaya Tuhan menepati janjinya kepada keturunannya. Itulah sebabnya Daud memesankan kesetiaan dan ketaatan kepada Salomo anaknya untuk dirinya sebagai pemimpin yang dipercaya oleh Tuhan melanjutkan kepemimpinan ayahnya sebagai raja. Untuk seisi istana sebagai keluarga, untuk umat Tuhan sebagai masyarakat, supaya mereka tetap setia dan taat mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Pesan Daud kepada Salomo berguna juga bagi kita saudara dalam posisi sebagai satu keluarga Allah, satu umat Tuhan, satu persekutuan. Sebagai pemimpin, Daud harus menyampaikan kepada anaknya supaya anaknya menyadari itu dan memegang teguh. Karena itu, kita pun sebagai pemimpin dalam rumah tangga kita, di tempat pekerjaan kita, di tempat usaha kita, di mana saja termasuk di tengah-tengah persekutuan yang Tuhan percayakan sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai pengurus intragerejawi, sebagai apa saja untuk mengangkat satu tanggung jawab, diharapkan ketaatan dan kesetiaan. Marilah segala keberadaan kita selalu setia kepada Tuhan dan janji Tuhan pasti dinyatakan dan dapat kita nikmati dalam kehidupan ini. Nah, Tuhan kiranya menolong setiap pemimpin untuk menjadi pemimpin yang benar dan adil dengan didasari takut akan Tuhan, setia dan taat kepadanya. Percayalah, berkat Tuhan, jaminan Tuhan tidak akan berhenti dalam kepemimpinan kita, tetapi sebaliknya akan berbuah dan terus dinikmati banyak orang, sehingga semua mulut di muka bumi ini mengaku bahwa Tuhan yang engkau refleksikan dalam kepemimpinanmu, dalam pekerjaanmu, dalam karyamu, dalam usahamu adalah pemimpin yang sejati dan pelindung kita, sumber hidup kebaikan dan berkat, juru selamat. Terpujilah Dia. Amin. Kami bersyukur Tuhan atas sejenak kami merenungkan firman-Mu yang akan terus memberikan kami semangat dalam meneruskan karya hidup yang Tuhan percayakan. Sekalipun di sekitar kami tetap ada tantangan, tapi ketaatan, kesetiaan tidak akan pernah luntur dalam hidup kami. Kami tetap percaya Engkaulah pemilik kehidupan kami, dan Engkaulah pelindung kami, Engkaulah kekuatan perisai kami dan juru selamat kami, sumber berkat hidup dan kebaikan, sumber keberhasilan di dalam berbagai hal yang kami lakukan berkenan kepadamu. Oh Tuhan, tanamkanlah ketaatan dan kesetiaan itu. Itulah jaminan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh karya, rencana, dan usaha kami hari ini. Kami bawa di dalam Tuhan, Tuhan yang berperkara. Kami berdoa untuk seluruh keluarga kami Tuhan, dalam segala kondisi, kiranya hidup mereka selalu bertaut kepadamu, hormat dan taat kepadamu, sehingga Tuhan tetap menyatakan berkat bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan, untuk para orang tua kami dalam usia lanjut, keberadaan mereka ada yang kuat, ada yang tidak. Tuhanlah yang berperkara menyertai kehidupan mereka. Mereka tetap bersuka cita di dalam masa-masa tuanya. Orang-orang yang dengan cinta kasih merawat, yang membutuhkan, tidak akan sia-sia menjadi berkat juga dalam hidupnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk
saudara-saudara kami yang mengerang kesakitan, berbagai sakit penyakit, bahkan hal-hal yang menekan, menakutkan seperti sakit yang disebabkan oleh virus corona ini. Tuhanlah yang menjamah tubuh anak-anak-Mu, umat-Mu, termasuk kehidupan hamba-hamba Tuhan dan keluarganya yang banyak terserang COVID pandemi ini. Oh Tuhan, tolong Engkau sebagai dokter yang maha tabib untuk menyembuhkan semua, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kami percaya tidak ada yang sia-sia ketika kami hidup sungguh-sungguh berserah kepadamu. Di dalam segala pergumulan kami akan menjadi jawaban dari Tuhan sendiri. Oh Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang dalam duka cita, kuatkan dan hiburkan Tuhan, agar kami lewati duka cita itu dengan tetap beriman kepadamu. Kami teringat bagi saudara-saudara kami yang berbahagia, karena hari khusus bagi mereka, ulang tahunnya, momen yang penuh cerita bergembira. Tuhan sempurnakanlah itu dalam kehidupan mereka. Nama-Mu tetap dimuliakan dan tidak dilupakan. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan pemerintah kami, dari pusat hingga ke pelosok. Kami boleh bersama-sama bergandengan tangan sebagai masyarakat, sebagai jemaat, sebagai aparat negara, sebagai tim gugus, sebagai para medis. Kami bersama-sama Tuhan berusaha memelihara ketaatan terhadap protokol kesehatan, sehingga waktu yang Tuhan telah persiapkan bagi umat-Mu di dunia ini untuk interaksi kehidupan normal boleh terwujud, termasuk umat Tuhan menikmati ibadah di dalam suasana tenang dan normal. Ya Tuhan, kami bersuruh kepadamu untuk semua saudara-saudara kami, orang-orang yang dekat dengan kami, bahkan seluruh bentuk kehidupan, termasuk kehidupan hamba-hamba Tuhan dan keluarganya. Jaminkan kami Tuhan, peganglah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ampun dan bersyukur kepadamu. Amin.